Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamora. Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa bersua kembali. Yang sebelumnya kita sudah kurang lebih 2 pekan kita tidak on air ya gitu ya, karena memang ada kendala teknis. Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali. Nah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salawat dan salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Muharram, karena memang kali ini kita bertepatan di bulan Muharram ini. Tahun baru ya? Ya, tahun baru. Nah, kita bincang-bincang dengan Datuk Jain Datuk Sati. Iya. Ya, Jain Datuk Sati. Atau saya biasanya manggilnya Uda nih. Boleh Uda atau gimana? Nah, itu. Beliau founder Dakwah Tamora. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah, alhamdulillah. Nah, ini karena memang kita di bulan Muharram ini, ini kan yang familiar kita dengar itu terkait dengan apa ya, hijrahnya Rasul ya, gitu kan. Nah, kemudian kalau yang saya pahami waktu itu kan Khalifah Umar kalau saya tidak salah itu yang pertama kali menetapkan ya penanggalan dalam bulan Hijriah itu. Nah, ini kan dalam bulan Hijriah itu yang diambil ini kan momennya Rasul sewaktu hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaannya begini ya, kenapa nih momennya itu? Kenapa tidak mungkin ada peristiwa-peristiwa yang lain, misalnya kelahiran Rasul atau peristiwa Isra Mi'raj dan lain sebagainya nih? Ya, bisa dijelaskan enggak? Iya. Pertama kita bahas dulu ya kenapa umat Muslim menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun penanggalan. Nah, sebetulnya masyarakat Arab pra-Islam itu kan sudah mengenal bulan. Mereka sudah mengenal Muharram sebagai awal tahun, tapi mereka belum mengenal penghitungan tahun. Nah, pada waktu itu kan tahun-tahun itu dinamakan sesuai peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu. Misal ketika ada Abraha yang menyerang Makkah, maka dinamakanlah sebagai tahun gajah. Iya, tahun gajah. Nah, di zaman Rasulullah juga tahun itu belum digunakan, tanggal-tanggal tahun itu. Nah, barulah di zaman Umar kemudian terasa bahwa ternyata ada kesulitan dalam pengarsipan. Nah, khususnya pada itu kan bagian surat menyurat. Jadi pihak di luar Islam juga kesulitan tentang menentukan kapan surat dari khilafah masuk ke mereka, dan kita pun juga kesulitan dalam mengarsipkan surat-surat yang dikirimkan. Maka waktu itu digagaslah untuk menetapkan tahun tersendiri bagi umat Islam. Nah, di luar Islam penerapan tahun itu kan yang Masehi sekarang itu sudah dimulai sejak abad ke-6 sebetulnya awalnya ya. Awalnya kan tahun penanggalan Romawi Julian itu sudah ditetapkan bahwa setahun ada 365 hari, kemudian ada tahun Kabisat. Nah, itu kalau nggak salah kira-kira tahun 45 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-6 seorang biarawan Dionysus waktu itu membagi tahun itu menjadi tahun sebelum lahirnya Yesus Kristus dan setelah Yesus Kristus. Nah, barulah kemudian pada abad ke-16 penanggalan Julian itu disempurnakan lagi dengan Gregorian oleh Paus Gregorius 13. Kemudian ditetapkanlah bahwa tahun pertama dalam penanggalan Masihi itu adalah tahun lahirnya Yesus, itulah mereka. Nah, di dalam Islam pun waktu itu para sahabat bermusyawarah kira-kira momen apa yang tepat untuk dijadikan sebagai awal tahun bagi kaum muslimin. Nah, waktu itu kan ada beberapa saran yang masuk, yaitu tentang
lahirnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, kemudian juga hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, ke Yastrib pada waktu itu. Juga ada peristiwa-peristiwa lain yang besar seperti Isra Mi'raj dan sebagainya. Nah, pada waktu itu para sahabat bersepakat menjadikan momen hijrah itu adalah sebagai momen dimulainya penentuan tahun pertama bagi kaum muslimin. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi alasan kuat. Pertama, karena hijrah itu adalah momen berpindahnya kaum muslimin dari kehidupan yang jahiliyah menjadi kehidupan yang islami, ditandai dengan diserahkannya baiat dari suku Aus dan Khazraj kepada Rasulullah. Nah, waktu di fase Madinah ini Rasulullah sudah memiliki kekuatan politik. Sebelumnya di Makkah kan belum ada. Bagaimana kaum muslimin ditindas, Bilal ditindih batu, kemudian juga sahabat-sahabat lain banyak disiksa, tapi itu kan kaum muslimin belum mempunyai kekuatan. Kemudian juga kaum muslimin waktu itu karena belum mempunyai kekuatan politik, otomatis hal-hal yang bersifat kenegaraan juga belum bisa dilakukan. Nah, setelah ada momen baiat tersebut, kemudian kaum muslimin hijrah ke Yastrib, barulah Rasulullah dan kaum muslimin mempunyai institusi politik sendiri, Daulah Madinah. Nah, inilah yang kemudian dipilih oleh para sahabat menjadi awal mula tahun Islam. Nah, kemudian kenapa tidak dipilih momen lain, misalnya kelahiran Rasulullah gitu kan? Dikhawatirkan ketika yang dipilih adalah tahun kelahiran Rasulullah, pertama akan memancing perdebatan kapan itu terjadi, karena kan tanggal pastinya pun para ulama ada perdebatan gitu kan. Yang kedua, agar tidak terjadi pengkultusan individu di tubuh kaum muslimin, seperti halnya kaum Nasrani yang menjadikan tahun Masehi kelahiran Yesus Kristus sebagai tahun pertama mereka. Nah, kemudian juga tidak dipilih peristiwa lain seperti wafatnya Rasulullah menjadi tahun awal tahun Hijriah, karena dikhawatirkan juga ini nanti akan menjadi momen mengenang kesedihan bagi kaum muslimin. Nah, jadi atas dasar inilah maka tahun Hijriah dengan momen hijrahnya kaum muslimin ke Yastrib adalah momen yang paling tepat untuk menandakan bahwa ini adalah momen kaum muslimin punya kekuatan. Momen kaum muslimin punya institusi sendiri yang berbeda jauh dengan di Makkah pada waktu itu. Momen kaum muslimin punya aturan sendiri yang juga berbeda jauh dengan aturan adatnya kaum jahiliyah. Nah, kira-kira begitu. Oh, berarti sewaktu sebelum adanya penetapan tahun Hijriah itu Masehi sudah ada ya? Masih sudah ada. Kenapa? Apa nih kira-kira yang ini ya? Maksudnya begini ya, kayak tadi kan udah bilang kesulitan dalam pengarsipan surat-surat gitu ya, terkait dengan penanggalannya gitu kan. Kenapa Khalifah pada saat itu tidak memakai Masehi? Ya, pertama, Islam itu kan harus punya identitas tersendiri. Oh iya. Jadi kan kalau kita mengikut pada penanggalan Masehi, sementara dalam penanggalan Masehi itu tersendiri ada hadarahnya kaum kufur sebetulnya di situ kan. Oh iya. Nah, pada awal Romawi itu kan penetapan bulan-bulan itu kan berdasarkan penyembahan mereka pada dewa Janus, dengan penetapannya Januari sebagai awal bulan. Termasuk juga penghitungan hari-hari besar mereka juga berpatokan pada tanggal Masehi. Nah, sementara umat Islam tentu harus berbeda dari mereka, karena penanggalan dalam kaum muslimin juga terkait dengan ritual-ritual ibadah. Misal kita berpuasa 1 Ramadan, kita kemudian berlebaran 1 Syawal, atau kemudian melaksanakan ibadah haji terkait dengan bulan-bulan yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah. Nah, otomatis ketika kita punya bulan-bulan sendiri yang diadopsi oleh kaum muslimin, kita juga harus punya hitungan tahun sendiri. Oh, iya. Jadi agar berbeda dia. Jadi bukan cuma asal keren, oh yang penting berbeda. Enggak juga, ternyata memang ada hubungannya. Nah, baik, udah. Ini kan biasanya kalau tahun baru nih ya, tahun baru kan identik dengan semangat perubahan ya. Ya. Apa yang sudah kita jalani tahun kemarin, tahun yang akan datang nih jangan sampai
Maksudnya yang kesalahan-kesalahan yang Iya. sudah kita lakukan pada tahun kemarin itu jangan kita lakukan lagi. Kalau bisa kita berubah lah dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik. Kan, gitu kan. Nah, kalau bicara perubahan, bicara hijrah lah kan gitu kan. Kan ada orang yang mungkin aku kemarin seperti ini. Nah, gitu. Kalau bisa ke depannya aku harus bisa seperti itu. Nah, berubah antara ini dan itu kan itu kan. Ini itu kan. Nah, bagaimana kalau kita coba cari ini ya? Tadi kan ada juga udah cerita tentang dari Mekah ke Madinah. Artinya kan orang-orang kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan itu dikatakan orang muhajirin ya kan, dimana mereka sebelumnya tidak mendapatkan perlindungan, kemudian setelah di Madinah mendapatkan artinya kan ini ada perubahan masyarakat. Nah, tadi yang pertama ada perubahan individu ini seberapa ini ya urgen ini kan, atau kita sebagai kaum muslimin ini kan mana dulu nih yang mau kita lakukan ini kan, antara diri kita dulu atau memang konsepnya harus masyarakatnya yang mau kita rubah ini terkait dengan perubahan kan. Kalau kita korelasikan dengan visi misi tahun baru itu ya, nah, mungkin gitu ya. Hijrah ini kan kalau secara syar'i bermakna meninggalkan sesuatu yang berbentuk maksiat menjadi sesuatu yang bersifat ketaatan. Iya. Nah, kalau makna khususnya sendiri kan berarti perpindahan dari darul kufur ke darul Islam. Nah, yang sering banyak dibahas sekarang tiap momen hijrah itu kan hampir semua ya. Mungkin hijrah dalam spek individu mungkin ya. Tentang bagaimana seseorang yang merasa bahwa dirinya tahun semalam itu masih lalai dalam ibadah. Gaji domen, itu lupa harus lebih lagi. Ya, maksudnya tahun semalam mungkin dia masih merasa sering bermaksiat, sering meninggalkan sholat atau puasanya bolong-bolong, maka dia beranggapan tahun depannya itu harus sholatnya harus lebih sering lagi, maksudnya lebih tepat waktu, yang udah ada jadi tepat waktu. Ya, puasanya pun harus full, nggak boleh bolong-bolong lagi. Cara berpakaian pun juga mungkin sebelumnya nggak peduli dengan urusan aurat, tahun depan dia berpikir harus tutup aurat. Iya. Nah, termasuk hijrahnya itu juga hal-hal yang mungkin membawa identitas Islam, misalnya bagi pria yang awalnya mungkin nggak melihara jenggot jadi berjenggot misalnya gitu ya. Atau dari pakaiannya mungkin awalnya identik dengan mungkin preman lah kita anggap ya, lebih identik dengan orang-orang yang mencerminkan sifat tawadu misalnya. Pembahasan-pembahasan yang sering dikemukakan di mimbar-mimbar kan rata-rata seperti itu ditanyakan. Nah, sangat jarang yang membahas tentang hijrah dalam makna khusus, yaitu pindahnya kaum muslimin dari darul kufur ke darul Islam. Nah, kondisi sekarang ini kan kita itu udah bukan rahasia umum ya, bahwa kita ini diatur dengan sistem yang bukan berasal dari Islam. Ibaratnya aturan yang melingkupi kaum muslimin itu bukan lagi aturan Islam yang mengatur bagaimana kaum muslimin hidup, bagaimana kaum muslimin bermuamalah, bagaimana kaum muslimin mengatur diri sendiri juga bukanlah aturan Islam. Misal seperti sholat Jumat, yang sholat dan nggak sholat juga ya, negara juga nggak peduli ya. Nggak ada hukuman yang diterapkan, nggak ada juga riayah yang disampaikan. Apalagi kalau kita bicara aspek lain. Sementara di zaman Abu Bakar sendiri yang menolak pajak saja, bayar zakat saja diperangi, dengan perang. Sementara sekarang yang nggak membayar zakat juga sepertinya nggak ada sanksi apa-apa. Biasa aja. Biasa aja. Nah, jadi memang urgensinya hijrah itu apakah dalam makna umum ataupun makna khusus itu memang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Nah, di satu sisi individu itu perlu lebih sering beristighfar, bertaubat, pindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Tapi di sisi lain juga fakta bahwa negara kita sekarang mengatur kehidupan kaum muslimin dengan aturan sekuler juga harus diubah menjadi aturan Islam. Nah, jadi
adanya sebuah negara yang diatur oleh aturan Islam itu juga ditopang oleh individu-individu yang taat. Tapi individu-individu yang taat saja tanpa adanya negara yang melingkupi mereka agar taat juga nggak akan bisa menerapkan seluruh aturan Islam itu sendiri. Nah, jadi urgensinya untuk hijrah itu apakah dalam skop individu ataupun masyarakat, kedua-duanya penting dan harus dilaksanakan dua-duanya sekaligus. Jadi kita nggak bisa hanya berpatokan bahwa yang penting kita sendiri aja dulu, anak istri kita sendiri aja dulu, yang penting sholat aja dulu. Masalah lain itu kan urusan penguasa, yang nggak bisa juga. Karena bagaimana mereka bisa tahu bahwa ada aturan Islam dan tidak kalau tidak ada yang menyampaikan, tidak ada muhasabah hukam. Astagfirullah. Jadi nggak ada muhasabah. Kalau nggak mempedulikan juga urusan politik, ya kaum muslimin sendiri seperti membiarkan dirinya itu terjun ke jurang. Nggak ada aturan yang mengatur hidup mereka, nggak ada rambu-rambu yang mengatur kehidupan mereka. Jadi dua-duanya urgent ini. Apakah itu ketakwaan individu ataupun ketakwaan bermasyarakat? Ya. Nah, kalau disederhanakan ya gini ya. Sebetulnya kehidupan pribadi atau kehidupan individu itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya. Atau kehidupan masyarakat mampu mempengaruhi kehidupan pribadi. Kalau kita bicara mana yang lebih mempengaruhi? Iya. Nah, kalau kita bicara mana yang lebih mempengaruhi, kita lihat aja misalnya analoginya mungkin ke peraturan lalu lintas sebenarnya. Iya. Semua orang juga mungkin tahu bahwa jalan itu harus di sebelah kiri. Orang tahu kalau lampu merah itu harus berhenti. Ibaratnya kan harus ada giliran nih, siapa yang jalan, siapa yang enggak. Tapi kalau misalnya nggak ada pengawasan dari negara, nggak ada sanksi yang diterapkan, kira-kira orang-orang ini akan jadi patuh dan sadar sendirinya nggak dengan aturan lalu lintas itu? Walaupun secara individual dia itu memang orang yang taat, patuh, ya kan? Nah, tapi karena memang aturan itu nggak pernah ada, nggak ada sanksi, nggak ada juga sosialisasi, mungkin nggak ada juga peraturan tertulis bahwa wajib jalan sebelah kiri, wajib berhenti kalau ada kendaraan lewat, wajib berhenti di palang pintu tapi lewat. Nah, jadi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dengan sendirinya kalau nggak ada aturan diterapkan itu sulit. Bahkan kalau bisa saya bilang mustahil. Nah, salah satu buktinya apa? Kurang taat apa kaum muslimin di zaman fase Mekah. Mereka kan kaum muslimin yang sudah bertauhid, patuh pada perintah Rasulullah. Pokoknya kalau Rasulullah nyuruh A kerjakan, nyuruh B kerjakan ini. Kurang taat apa coba? Kurang bertauhid apa? Tapi kenyataannya tetap Rasulullah juga melakukan aktivitas politik untuk mendapatkan kekuasaan di Yastrib pada waktu itu. Jadi sedemikian pentingnya lah bahwa ada ketakwaan yang bersifat kolegial itu harus ada agar ketakwaan individu itu juga terjadi. Jadi kalau kita bicara prioritas yang lebih penting itu memang ketakwaan bermasyarakat dalam bentuk bernegara ini paling mempengaruhi ketakwaan individu. Tanpa menafikan ketakwaan individu ya, tapi tetap yang paling berpengaruh adalah ketakwaan bermasyarakat itu. Ya sama juga kayak seperti ini. Misalnya kan kita mengkondisikan anak-anak kita nih, kita harus terbentuklah saksi Islamnya. Kan? Dengan berupaya keras memahamkan aturan Islam. Ya kan begitu. Mungkin di lingkungan rumah, ya oke kan. Kan nggak mungkin ya si anak ini di rumah aja kan dia harus bersosialisasi juga di luar. Nah, bisa jadi nanti di luar karena memang lingkungannya tidak seperti yang di rumah. Dia atau yang inilah kan. Misalnya dia nanti ke sekolah atau dia nanti ke komunitasnya kan itu kan. Sementara di komunitasnya atau di sekolah itu tidak menerapkan kebiasaan atau aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah. Nah ini kan bisa mempengaruhi ya. Nah artinya kalau pertanyaannya kayak yang pertama saya bilang bahwa kehidupan masyarakat itu pasti sangat mempengaruhi. Iya, sangat mempengaruhi. Tapi kan tetap kehidupan pribadi itu punya pengaruh juga ya. Iya. Atau ini simbiosis mutualisme atau gimana nih? Saling berkaitan, Saling tapi tetap berkaitan. yang paling berpengaruh tentu ketakwaan dalam hal
bermasyarakat dan bernegara. Oke. Kalau kita bicara tentang ini ya, pembentukan masyarakat ya, nah, sudah barang tentu ketakwaan bermasyarakat bernegara adalah yang paling mempengaruhi nanti. Kalau skala prioritas lah kita kan. Kita baiknya mana dulu nih yang kita ubah? Keadaan masyarakat atau keadaan individu? Sebetulnya nggak ada prioritas tersendiri ya. Kalau kita bicara yang mana faktor lebih mempengaruhi ketaatan, tentu faktor bermasyarakat dan bernegara. Cuma kalau kita dalam hal ingin membangun ketakwaan, sebelum kita membangun ketakwaan di masyarakat, tentu memang kita juga harus membangun ketakwaan individu dan keluarga. Tapi bukan berarti kita harus menunggu ini. Oh, harus bertauhid dulu, keluarga kita harus bertakwa dulu, baru kita terjun ke masyarakat. Ya enggak juga. Iya, iya. Jadi memang harus berjalan seiringan. Iya. Jadi kita membangun ketakwaan diri kita beramal soleh dengan evaluasi tahunan tadi bisa jadi ya. Seharusnya kan memang evaluasi itu harian bagi kaum muslimin. Itu bolehlah kalau per tahun. Nah, kita kilas balik ini, kehidupan kita tahun semalam bagaimana. Nah, kita berusaha lebih baik dari itu. Nah, tapi di samping itu kita juga harus sadar bahwa ketakwaan individu kita itu karena dipengaruhi oleh institusi bernegara dan masyarakat, kita juga harus melakukan aktivitas yang terjun ke masyarakat. Kita harus mengadakan muhasabah pada para penguasa. Kita harus mendakwahkan Islam sebagai aturan hidup bagi mereka. Jadi selain menjaga ketakwaan individu dan keluarga, kita juga tetap terjun ke masyarakat untuk itu. Jadi nggak boleh satunya dilakukan, yang lain disingkirkan. Atau kita fokus membangun ketakwaan masyarakat, tapi keluarga kita abaikan, ya nggak bisa juga. Ya harus seiring sejalan. Seiring sejalan. Oke, baik udah. Nah, baik kita kembali ke bahasan tentang hijrahnya kan. Nah, terkait dengan ini ya, kita mungkin sudah banyak mendapat maklumat, kita mendapat informasi kan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sewaktu dia berada di Mekah kan, dengan dakwah versi pasti Mekahnya kan gitu kan, dimana para sahabat sering mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak baik kan sama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasul tuh hijrah ke Madinah. Nah, setelah di Madinah, di mana ada dukungan kuat oleh orang-orang Aus dan Khosraj atau yang biasa kita kenal kaum Ansor ya kan. Kalau yang hijrah dari Mekah ke Madinah atau ke Yatsrib itu muhajirin. Nah, setelah Rasul itu hijrah ke Madinah, kemudian kan kita melihat Islam itu berkembang pesat. Iya. Ya kan? Mulai tersebar ke Jazirah Arab, bahkan terus ya kan, sampai kalau kita lihat sejarah itu pasca wafatnya Rasul, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Bani Muawiyah dan seterusnya, itu hampir apa ya, belahan dunia itu dipenuhi oleh Islam. Artinya dakwah Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, artinya kan ini merupakan satu peradaban yang besar, satu peradaban yang kuat yang tercatat dalam sejarah dan itu kan. Nah, jadi kalau kembali ke masa Rasul itu sewaktu di Madinah, apa kira-kira yang yang dilakukan Rasul atau apa yang perubahan-perubahan yang dilakukan Rasul terhadap masyarakat Madinah pada saat itu sehingga bisa Islam itu bisa menjadi sebuah peradaban yang besar. Ya. Kalau kita bicara tentang perbedaan fase Mekah dengan Madinah itu kan kita juga bicara tentang perbedaan kondisi kaum muslimin. Nah, pada fase Mekah itu kan Rasulullah masih belum punya kekuatan untuk menerapkan aturan tengah-tengah masyarakat secara umum ya. Artinya menerapkan peraturan sebagai seorang kepala negara. Nah, ketika di Yatsrib, Madinah pada waktu itu, ketika Aus dan Khazraj sudah memberikan kekuasaan mereka pada Rasulullah, akhirnya Rasulullah punya kekuasaan politik untuk mengatur kehidupan kaum muslimin dan orang-orang yang berada di
Madinah pada waktu itu, Iya. termasuk kaum Yahudi, Nasrani. Nah, artinya ketika Rasulullah sudah sampai di fase Madinah itu, Rasulullah sudah menjadi kepala negara bagi kaum muslimin. Oh, berarti selain Rasul itu adalah seorang nabi dan rasul, dia juga kepala negara. Kepala negara. Nah, kita bisa melihat buktinya apa? Pertama, dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu kan ada hal besar yang dia lakukan. Pertama adalah mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Ya. Nah, ini kan persaudaraan yang menjadi contoh teladan terbaik ini sebetulnya. Mereka dipersaudarakan dengan membuang sekat-sekat kesukuan, daerah, status sosial. Tapi mereka disatukan dengan apa? Ikatan akidah Islam. Orang kaum Muhajirin yang datang nggak membawa apa-apa diterima oleh orang Ansor dan dijadikan saudara oleh mereka. Padahal orang Aus dan Khosraj sebelum mengenal Islam selalu Berperang. bertempur ya. Ya, puluhan tahun mereka berperang. Ibaratnya bacok begini. Tapi Rasulullah berhasil mempersatukan itu. Termasuk mempersatukan kaum Muhajirin yang datang ke Yastrib. Nah, kemudian juga waktu itu Rasulullah membangun kekuatan pemerintahan Islam dari situ ya. Aturan-aturan Islam dalam aspek muamalah mulai diterapkan, bahwa ada sanksi bagi pembunuh misalnya, ada sanksi bagi pencuri. Pokoknya ada sengketa antara satu orang dan orang lain, sudah ada negara yang kemudian hadir untuk menyelesaikannya. Rasulullah juga kemudian menjadikan masjid itu sebagai basis kekuatan kaum muslimin, basis politik, basis pemerintahan, tempat musyawarah. Intinya menjadi basis peradaban kaum muslimin, yaitu menjadikan Masjid Nabawi. Kita bisa melihat beberapa sejarah kan, ada zakat yang dibagikan dari masjid. Kita juga melihat ada musyawarah-musyawarah dilakukan di masjid. Pernah juga kita mendapat riwayat ada orang-orang Habasyah yang latihan perang juga dilakukan di masjid. Nah, ini menarik ini karena di zaman dulu di Minangkabau masjid juga dijadikan tempat latihan silat. Nah, siangnya orang-orang mengaji, malamnya orang-orang berlatih silat. Nah, mungkin terinspirasi dari itu. Di dalam masjid itu ya. Ada di dalam, ada di luar. Di pelatarannya ya. Pelataran. Nah, jadi hal lain yang kemudian lakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun kekuatan militer. Jadi waktu itu kan kaum muslimin kekuatannya sudah mulai dikonsolidasikan. Juga dibentuk kavaleri kecil untuk berkeliling sekitar Madinah. Ada beberapa misi mereka, misi untuk mengintai kaum kafir Quraisy, juga misi untuk mengganggu kabilah dagang mereka yang lain. Nah, juga pada itu kita bisa melihat setelah Islam itu mendapat kekuatan Madinah, Rasulullah juga punya kekuasaan politik untuk menyebarkan dakwah ke penguasa-penguasa luar Madinah. Nah, ketika Rasulullah mengirim surat ke penguasa Persia ataupun penguasa Romawi, itu kan konteksnya udah antara kepala negara ke kepala negara, bukan antara seorang yang gak siapa-siapa ke kepala negara. Seandainya lah surat seperti itu konteksnya ada orang yang bukan siapa-siapa kepada kepala negara, mungkin surat itu akan langsung diabaikan. Ya jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja kalau rakyat jelata ngirim surat ke penguasa ya belum tentu dibaca juga. Tapi ketika surat itu datang dari seorang kepala negara kepada seorang kepala negara juga, di surat itu pasti jadi pusat perhatian. Jadi waktu itu dakwah itu sudah disebarkan oleh negara. Nah, kemudian juga dakwah Islam juga disebarkan dengan mengirim utusan-utusan ke daerah lain sebagai dai. Nah, kita melihat zaman Utsmaniyah mungkin ya, ada dai yang dikirim ke Nusantara. Walaupun kebanyakan literatur mengatakan bahwa Islam disebarkan oleh para pedagang, itu kan sebetulnya sesuatu yang udah gak update mungkin ya. Itu masih di dalam kurikulum lama. Padahal kan kenyataannya orang-orang itu memang diutus oleh kekhilafan atau kesultanan Utsmaniyah waktu itu untuk menyebarkan Islam, dan berdagang adalah aktivitas sampingan mereka untuk mencari nafkah. Jadi hal-hal seperti itu dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai di Madinah. Nah, inilah kemudian menjadi tonggak awal kenapa kaum muslimin pada waktu itu menjadi kuat, bisa menyebar ke seluruh Jazirah Arab, bahkan sampai ke hampir seluruh dunia. Jadi polanya itu seperti itu. Jadi negara hadir dalam mengemban dakwah ke luar negara mereka dan menerapkan aturan Islam di dalam negara mereka. Nah, itulah sekarang yang nggak kita jumpai saat ini. Kalau kita bicara konteks sekarang itu kan mungkin dakwah itu sebatas dilakukan oleh
para dai yang independen atau dai dari ormas misalnya. Tapi kita melihat negara yang mengutus dai, misalnya ke Rusia nih, menyampaikan pada Vladimir Putin tentang Islam, kita kan nggak menemukan itu. Atau negara mengutus dai ke Kim Jong Un misalnya, atau ke Donald Trump, kita nggak menyaksikan itu karena memang kondisinya negara kita ataupun negara lain itu bukan negara yang mengatur urusan luar negeri seperti itu. Ya kalau sekarang kebanyakan ya bagaimana negara mengatur agar terjalin. Ya agar jalin kerjasama ekonomi yang menguntungkan. Menguntungkan bagi Belah-belah pihak ya. bukan bagi masyarakatnya ya. Ya jadi kalau mungkin gini ya ini ya kalau bicara dakwah atau bicara efektivitas dakwah, efektifnya itu emang dakwah dengan kekuatan. Iya dakwah dengan negara. Karena memang utusan-utusan atau dai-dai yang dikirim dari negara itu melalui negara dan negara itu punya tanggung jawab melindunginya gitu, atau memberinya fasilitas gitu. Jadi bisa ini ya kemungkinan misalnya ada saudara-saudara kita yang melakukan dakwah ke ke daerah yang memang lagi membutuhkan dakwah, membutuhkan pencerahan Islam. Mungkin kalau hanya diri dia, ya kan, dia memfasilitasi dirinya sendiri, kan, tentu butuh biaya yang besar ya. Yeah. Misalnya kalau kayak dari sini misalnya mau ke mana gitu, ke satu pulau, butuh transportasi, kemudian dia juga kalau dia seorang suami kepala rumah tangga, dia harus memikirkan keluarganya juga, ya kan? Karena itu kan bagian tanggung jawab juga. Ya. Nah, belum lagi nanti kalau dia di sana itu kan terkait dengan keamanannya. Nah, tapi kalau negara yang sudah ambil peran terkait dengan bagaimana menyebarkan dai-dai itu, ya udah pasti lebih keren lagi kan. Efektifnya itu pasti efektif lah. Mungkin kalau sekarang kedinasan ya. Ya, negara mengutus satu orang untuk ke sana, otomatis negara akan berkomitmen untuk melindungi keselamatan dia. Negara juga kemudian mencukupi kebutuhan nafkah dari orang tersebut. Nah, memang kalau kondisi sekarang ya seperti itu, ibaratnya tidak itu hanya berjuang sendiri, dan kalaupun terjadi apa ya mungkin juga perhatian negara mungkin nggak akan semaksimal ketika negara yang mengutus dai tersebut. Iya. Baik, udah. Kita coba untuk menyapa para pemirsa. Dan baik pemirsa yang dimuliakan Allah, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan bahasan-bahasan kita tadi, saya persilakan untuk ditulis di kolom chat. Nanti insya Allah admin kita akan menginformasikan kepada gimana Pak? Ada? Belum ada. Nah, kelanjutannya. Ya. Jadi ini ada hal yang menarik juga kan, kalau kita lihat ada bagaimana Rasulullah SAW itu peradabannya dari mulai di Yatsrib atau Madinah. Nah, kalau yang saya pahami, mohon dikoreksi kalau salah. Setahu saya, Madinah pada saat itu kan terkait dengan permasalahan yang menguasai ekonomi di Madinah itu kan orang Yahudi. Ya. Di situ ada dikenal tuh pasarnya orang Yahudi, ya kan. Kemudian kan Rasulullah SAW itu kemudian bagaimana mengkondisikannya itu, membangun ekonomi umat pada saat itu, sehingga tertata lah umat Islam. Artinya kan umat Islam dari sisi ekonominya pada saat itu sudah termasuk kuat. Negara atau Rasulullah SAW mengkondisikan itu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita dari peristiwa itu? Ini kan gini ya,
kalau kita korelasikan, ya kan, korelasikan dengan kondisi sekarang kan, bagaimana Indonesia, kita ambil skup Indonesia. Indonesia ini kan mayoritas umat Islamnya banyak. Ya, tapi mohon maaf nih kan, ekonomi hancur kan. Bahkan daerah-daerah atau sektor-sektor yang ini ya, yang apa namanya, sektor-sektor yang penting gitu, ya bukan umat Islamnya yang ini, yang apa ya, menguasainya gitu, tapi orang-orang lain, bahkan orang asing, ya kan, orang asing. Nah ini apa nih kalau kita lihat bagaimana Rasul kekuatan ekonomi ya, di mana mampu mengalahkan orang Yahudi, ya kan? Apa nih kira-kira yang bisa kita petik kan? Kalau kita korelasikan dengan kondisi sekarang nih kan, kita banyak umat Islamnya di Indonesia, tapi ekonomi kita itu ya apa ya, bisa dibilang kalah lah kan dibandingkan dengan orang lain gitu kan, bahkan orang asing gitu. Ya, kalau di Madinah itu kan memang waktu itu perekonomian dikendalikan orang Yahudi ya. Mereka mengendalikan pasar dengan monopoli, mereka melakukan penimbunan barang-barang, mereka juga melakukan transaksi ribawi, masuk juga utang ribawi. Nah inilah kemudian yang menyeret perekonomian pada waktu itu dikuasai oleh mereka dan buat kaum muslimin seolah-olah menjadi kaum yang marginal, terpinggirkan. Jadi ibaratnya peredaran kekayaan waktu itu hanya berkisar di kalangan orang Yahudi saja. Nah, kemudian Rasulullah membangun perekonomian di sana diawali dengan membangun pasar sendiri. Jadi di situ ada pasar sendiri. Rasulullah juga melarang ada praktek riba, praktek kecurangan dalam timbangan. Rasulullah melarang adanya monopoli perdagangan, termasuk penimbunan barang-barang. Nah, itu masih skop pasar. Di luar itu, ketika kita bicara sistem perekonomian, Rasulullah juga kemudian melarang swastanisasi tambang garam. Kan ada waktu itu riwayat tambang garam mau dikelola oleh seorang sahabat yang awalnya Rasulullah mengizinkan, tapi kemudian dikoreksi oleh beliau. Setelah sadar bahwa garam itu ternyata seperti air yang terus mengalir di sana. Nah, kemudian garam itu nggak jadi diberikan pada salah seorang orang tersebut, tapi dikelola oleh negara. Nah, jadi waktu itu perekonomian dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu, selain dengan yang lain, misalnya dengan menarik dan mendistribusikan zakat, juga tentang pendistribusian zakat, kharat, itu disebut dengan sistem perekonomian Islam. Perekonomian Islam dikendalikan dan dibangun oleh negara Madinah pada waktu itu. Nah, sementara sekarang ini kan yang diterapkan di negara kita sistem kapitalisme. Satu lagi dulu kan pernah juga ada wacana melakukan sosialisme gitu ya di Soviet ya. Tapi setelah Uni Soviet runtuh kan sosialisme perekonomian itu nggak ada terdengar lagi. Jadi perekonomian seluruh dunia sekarang diatur oleh perekonomian kapitalisme. Nah inilah kemudian yang membuat kayak itu hanya berkisar di kalangan itu saja yang disebut dengan kaum kapitalis. Kaum kapitalis yang kemudian menjadi kelompok kecil dan menguasai sebuah negara di balik layar menjadi kaum oligarki. Nah, jadi kalau kita bicara tentang konsep sekarang, bagaimana caranya agar perekonomian kaum muslimin kuat lagi seperti itu, mau nggak mau memang negara itu harus turut campur untuk nggak lagi menerapkan sistem perekonomian kapitalisme dan menerapkan sistem perekonomian Islam. Tapi syarat yang sering nggak diingat orang atau sering dilupakan adalah jalannya sebuah sistem perekonomian itu kan terkait dengan ideologi sebuah negara. Artinya kalau kita pun punya wacana menerapkan sistem perekonomian Islam, tapi ideologi negara kita adalah ideologi sekular kapitalisme, itu tentu mustahil. Nah makanya untuk bisa maksimal menerapkan sistem perekonomian Islam, mau nggak mau ideologi negara yang awalnya kapitalisme harus berubah jadi ideologi Islam dalam pada konteks sekarang. Jadi penerapan sistem yang Islami itu untuk tatanan kehidupan yang memang sesuai sebetulnya dengan fitrahnya kita sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu kan menciptakan kita manusia
potensi itu dipenuhi, memang pembangunan itu secara fitrah gitu ya. Nah, baik. Jadi kalau bicara urgensitas apa ya terkait dengan penerapan sistem ini, kalau menurut Uda seberapa urgen ini kalau kita lihat kondisinya sekarang lah gitu. Mungkin ini kondisinya udah antara hidup dan mati menurut saya kalau urgennya. Kalau tenggelam kita udah segini nih ya. Iya, mungkin udah ya. kayak pasien yang masuk ruang IGD itu udah antara hidup dan mati itu. Nah, tapi satu sisi memang ini juga kesempatan bagi kaum muslimin terutama para dai untuk semakin gencar mengedukasi umat tentang Islam sebagai aturan hidup bernegara, termasuk juga mengingatkan penguasa. Nah, kenapa seperti itu? Karena sekarang kan di antara Islam, kapitalisme dan sosialisme, sosialisme kan sudah runtuh. Sementara sistem perekonomian kapitalisme saat ini sekarang Amerika itu kan tercatat sudah mengalami krisis, setahu saya sejak 2017 mungkin sudah semakin parah. 2017 ke belakang ini sudah semakin parah. Nah, seharusnya inilah momen bagi kaum muslimin untuk berkomitmen membuang kapitalisme itu. Nah, siapa yang berkuasa untuk menerapkan aturan seperti itu kan penguasa. Nah, artinya kaum muslimin terutama para dai adalah jangan hanya fokus mendoakan penguasa saja, tapi ingatkan mereka ketika salah, kritik dan nasihati mereka. Karena perubahan itu kan nggak hanya bisa terjadi kalau kita hanya berpangku tangan dan mendoakan lebih jauh. Sementara Allah mewajibkan kita berikhtiar. Dalam kasus misalnya melemahnya rupiah sampai 18.000 lebih semalam itu. Ya. Ada turun. Hah? Udah turun. Bentar dikit aja, turun tipis. Turunnya 200 Jadi kan tapi kan kita nggak pakai dolar, udah. Oh iya, Pak Prabowo bilang kita di desa nggak pakai dolar ya. Dolar. Ya kan orang-orang itu aja yang sering-sering keluar negeri pakai dolar. Ya kita aman-aman aja nih. Aman-aman aja. Kita nikmati saja. Cuma beras naik juga, minyak naik juga. Ya kan mungkin dampak. Astagfirullahaladzim. Ya, seharusnya memang ini kesempatan kaum muslimin terutama tokoh-tokoh Islam itu untuk mengingatkan penguasa. Iya. Bahwa inilah Islam, inilah sistem perekonomian Islam yang terkait dengan ideologi Islam. Ini di kondisi kita sudah di ujung tanduk, jadi harus segera diterapkan dan jangan dipakai lagi kapitalisme. Seharusnya seperti itu. Iya. Jadi jangan hanya cukupkan di mimbar-mimbar itu hanya berserah dengan yang penting sabar, yang penting doakan penguasa, yang enggak juga. Lupa yang mengingatkan para penguasa. Bagaimana mereka bisa tahu tentang Islam kalau nggak ada yang mengingatkan mereka? Nah, apakah metode yang dipilih antara 4 mata ataupun secara terbuka itu kan tergantung metode pilihan. Bagi yang berpendapat wajib 4 mata kan tapi kerjakan. Jangan ketika mereka memilih 4 mata tapi seolah-olah itu jadi dalih agar mereka nggak akan apa-apa. Nah, bagi depan umum juga menyampaikan dengan nasihat yang mengandung hikmah dan kesantunan. Jadi saya terus terang walaupun saya memilih metode terbuka, tapi saya juga nggak setuju dengan caci maki tentang fisik, tentang hal-hal yang nggak sopan gitulah. Saya juga nggak setuju dengan itu. Karena Islam juga mengajarkan kritik itu punya aturan tersendiri. Jadi ini kan ini juga nih. Kalau kita lihat ada juga nih, mohon maaf nih kan, dai-dai yang menjadi corong penguasa ada juga. Ya banyak. Itu kan jadi ini juga ya, sesuatu yang apa ya, luar biasa. Ininya apa namanya itu? Pokoknya Buzzer. Dai buzzer. nggak habis pikir juga kita kan. Kalau yang sesuai dengan apa yang udah sampaikan tadi lah, seharusnya kan para dai itu mendakwahkan, mengingatkan puasa kan. Ya, bisa jadi ada kekeliruan-kekeliruan dan tetap dalam mengingatkannya itu kalau akhirnya adalah akidah Islam. Bukan malah menjadi corong penguasa, menguatkan kebijakan-kebijakan. Itu kan jadi mungkin itu yang dikatakan kalau ulama masuk gitu. Saya takut salah gitu. Saya malah takut termasuk di situ.
30 menit lebih. Ada yang bertanya? Ada, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada, mungkin ini pertanyaan dalam sesi ini gitu. Insya Allah. Nah, terkait dengan hijrah ini kan tadi ya, di awal juga saya katakan hijrah ini adalah momentumnya perubahan, momentumnya kebangkitan, ya kan? Bahwa apa yang kita lakukan masa lalu, kesalahan-kesalahan jangan kita lakukan lagi. Kalau bisa kita menjadi pribadi, bahkan kondisi masyarakat kita menjadi lebih baik kan, dengan ditandai adanya kebangkitan, taraf berpikir dan lain sebagainya kan itu kan. Nah, kira-kira mungkin singkat saja udah katakan terkait dengan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan, terutama ini generasi muda, karena kan memang mereka nih yang memegang estafet perjuangan itu nantinya kan itu kan. Ini kayak Bang Haddad nih kan, mereka kayak beli yang melanjutkan perjuangan dari yang senior kayak udah kira-kira ini apa nih langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan generasi muda untuk berkontribusi lah dalam perubahan. Nah, kita tentu nggak lepas dari Rasulullah sendiri ya sebagai contoh teladan kita. Bagaimana Rasulullah membangun kekuatan di Madinah itu kan nggak sekonyong-konyong, tapi ada langkah-langkah yang dilakukan itu. Pertama dengan melakukan pembinaan intensif di tengah-tengah kaum muslimin pada waktu itu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian juga melakukan interaksi atau peleburan tengah-tengah masyarakat. Ketiga adalah melakukan talabul nusrah kepada para penguasa baru. Nah, jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan sekarang juga harusnya seperti itu. Kita membina umat dalam kelompok kecil pertama, kedua kita melebur ke tengah-tengah masyarakat menyampaikan Islam, yang ketiga kita juga menasihati penguasa agar mereka menerapkan aturan Islam dan membuang aturan sekuler. Nah, peran pemuda itu di situ seharusnya. Jadi pemuda itu harus punya visi misi bagaimana agar mereka itu menjadi pejuang Islam. Tapi sebelum itu mereka juga harus clear dengan pembahasan tentang dari mana mereka berasal, apa mereka diciptakan dan apa yang harus mereka lakukan di dunia. Juga mereka harus clear dengan itu. Mereka juga harus clear dengan pembahasan tentang bahwa mereka adalah hanya seorang hamba yang wajib tunduk pada aturan Sang Pencipta. Jadi mereka satu sisi harus menjadi generasi penerus perjuangan Islam, tapi juga mereka harus selesai dengan masalah diri. Baik, cukup. Ya, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja bahasan kita ini. Nah, jadi khusus generasi muda harus tetap mengambil peran dalam perjuangan agar tercipta perubahan yang kita inginkan, tentu yang kita inginkan sesuai dengan Islam. Jadi berperan, jangan baperan. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah dengan baperan. Ya kan Bang, jangan baperan Bang. Ya mungkin itu dari saya, mohon maaf, saya Bang Agon, mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.